Horas, 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 Horas Bangsa Batak. Ini adalah turi-turian atau cerita singkat mengapa Borsak Siromonggur atau Lumban Toruan yang berhak memakai nama Si Hombing. Pada awalnya dulu, marga yang kita kenal sampai sekarang ini sesungguhnya adalah nama dari leluhur atau nenek moyang kita. Di penghujung hidup leluhur bernama Si Hombing, dikumpulkannya 3 anaknya yaitu Borsak Junjungan, Silaban, Borsak Mangatasi atau Nababan, dan Borsak Bimbinan atau Hutasoit untuk membagi panjaian atau warisan. Sedangkan Opu Borsak Siromonggur atau Lumban Toruan adalah perantau yang tidak diketahui keberadaannya. Sudah dikirim utusan untuk mencari berita maupun keberadaannya, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan di mana Opu Borsak Siromonggur ini. Karena ajal opung kita Si Hombing sudah semakin dekat, sementara Opu Borsak Siromonggur tidak diketahui di mana keberadaannya. Terpaksa dilaksanakan acara membagi panjaian atau warisan walaupun tanpa kehadiran Opu Borsak Siromonggur. Setelah acara pembagian warisan selesai dilaksanakan, secara tiba-tiba datanglah Opu Borsak Siromonggur dari perantauannya. Kontan membuat terkejut karena sebelumnya sudah berusaha mencari dan sudah putus asa namun tetap tidak bisa ditemukan. Setelah melakukan sungkem kepada semua kerabat yang ada, akhirnya dijelaskan perihal yang terjadi bahwa acara pembagian warisan sudah selesai dilaksanakan dan tidak mungkin diulang kembali. Dalam hal ini, opung kita Si Hombing memanggil secara pribadi Opu Borsak Siromonggur untuk menjelaskan semuanya. Berikut pembicaraan yang terjadi. Bah, nungaro behamu anakku, nungalo jahami, mangaluluiho, jala akka sisuruan pe, ngelau tu desa nawalu, ale tong soboy pajupang manang umbotosa baritam. J, nungahulean be akka pajayan tu sude akka haha anggim, dang adong benatading manang aha, jaladang mungkin, tijur nang hubolokon hubodut muse. Aha masih dohonokku tuho anakku, ia nunga apala roho sadaryon, jala aha masih lehonokku tuho anakku perjalang nabolon. Borsak Siromonggur pun menjawab, dang be among gugawokku aka sude pajayan ninaung di pasahat among tu aka haha anggiku sude. Jaladang mungkin be jalokku musei, holan sada mapangedoakku tuho among, goar mima among diau. Guar mima among nagabi pajayaku ima pangedoan sianawamong. Jadi sejak saat itu nama atau gelar marga Si Hombing resmilah menjadi hak Opu Borsak Siromonggur atau Lumban Toruan sebagai wujud pembagian warisannya. Maka kepada semua keturunan Opung Borsak Siromonggur lah yang berhak memakai atau menuliskan marga Si Hombing di belakang namanya. Karena nama atau marga Si Hombing sudah sah menjadi hak Opu Borsak Siromonggur dan keturunannya. Konon katanya, Raja Sumba Paduahon menikah dengan si Boru Pandan Nauli, putri Raja Lotung dari Sabulan. Si Boru Pandan Nauli dianugerahi Tuhan dengan 2 orang putra. Yang sulung bernama Toga Simamora dengan 3 orang putranya yaitu Purba, Manalu, dan Debata Raja. Dan yang bungsu bernama Toga Si Hombing dengan 4 putranya yaitu Borsak Junjungan atau Silaban, Borsak Siromonggur atau Lumban Toruan, umumnya disebut Si Hombing, Borsak Mangatasi atau Nababan, Borsak Bimbingan atau Hutasoit. Marga Lumban Toruan adalah marga keturunan Borsak Siromonggur. Borsak Siromonggur atau Lumban Toruan mempunyai 2 orang anak, yaitu Raja Hutagurgur dan Hariara. Menurut cerita dulunya, Toga Sumba bertempat tinggal di Meat, sebuah desa kecil di tepian Danau Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Karena sesuatu hal, Toga Sumba pergi ke daerah Tipang di daerah Kabupaten Samosir. Di daerah inilah Toga Sumba bertempat tinggal dan memiliki 2 anak, yaitu Toga Simamora dan Toga Si Hombing.
Setelah Toga Sumba meninggal, Toga Simamora dan Toga Sihombing tinggal di Tipang. Tipang terletak di pantai selatan Danau Toba pada tanah pesisir yang sempit, dikelilingi perbukitan yang cukup tinggi. Di sebelah selatan, tidak jauh dari Bakara, tempat permukiman Raja Sisinga Mangaraja. Tipang adalah nama dari seseorang yang disebut Duhut-Duhut Simar Dipos Dohot Simar Hilop. Topografinya dibagi dua, yaitu Tano Birong yang ditempati oleh Toga Simamora dan Tano Liat yang ditempati oleh Toga Sihombing. Tipang adalah tempat yang banyak menyimpan tempat sejarah atau pusaka peninggalan Raja Sumba dan tempat sakti, terutama Batu Pauseang yang berlokasi di bagian belakang atau sebelah selatan dari Huta Marga Huta Soit dan sebelah timur dari pusat keramaian Tipang. Toga Sihombing disebut juga Sihombing Si Opat Ama, yaitu Silaban Borsak Junjungan, Lumban Turuan Borsak Sirumonggur, Nababan Borsak Mangatasi, Huta Soit Borsak Bimbingan. Seharusnya keempat bersaudara ini adalah mardongan tubuh. Akan tetapi pada masa belakangan ini, bagi mereka yang masih tinggal di Bonapasogit, Sihombing Si Opat Ama sudah kawin dengan istilah Rundut Ni Eme Doga Bena. Tetapi sepertinya bagi mereka yang tinggal di Tano Perserahan atau perantauan agak segan dan tetap menganggap Sihombing adalah sama dan satu keluarga besar. Apalagi saat ini yang kita tahu keturunan Toga Sihombing Si Opat Ama ini sudah ada saling menikah. Contohnya antara Silaban dengan Lumban Toruan, Lumban Toruan dengan Nababan, Nababan dengan Huta Soit, Huta Soit dengan Silaban, dan sebaliknya. Tetapi menikah dengan satu marga atau borsak sangat dilarang dan tidak boleh pada dasarnya. Di dalam kehidupan sosial dan pergaulan orang Batak, masing-masing orang yang semarga perlu mengetahui silsilah dan nomor silsilah masing-masing. Kenapa silsilah perlu diketahui? Adalah untuk membedakan teman semarga yang kita hadapi itu apakah merupakan kakak doli abang atau anggi doli adik. Nah, sedangkan gunanya mengetahui nomor silsilah adalah agar kita mengetahui apakah teman semarga yang kita hadapi itu termasuk golongan bapak, opung, anak, atau cucu. Nah, nomor silsilah nenek moyang kita, Borsak Sirumonggur adalah nomor 1, nomor silsilah anaknya adalah nomor 2, sedangkan cucunya adalah nomor 3, demikian seterusnya. Apabila seorang memiliki silsilah bernomor 15, maka ia akan menyebut marga Lumban Toruan bernomor silsilah 14 sebagai bapak dan yang bernomor silsilah 16 sebagai anak. Nomor silsilah generasi Lumban Toruan yang hidup sekarang bervariasi, mulai dari nomor 14 sampai dengan nomor 20. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa marga Lumban Toruan sudah ada sejak sekitar 3-4 abad yang silam. Keturunan Sihombing bermigrasi ke dataran tinggi atau disebut juga Hungbang. Semula, keturunan Lumban Toruan mendirikan kampung dekat Lintong di Huta, namanya Sipagabu. Dari Sipagabu inilah secara bertahap keturunan Lumban Toruan berpencar di daerah Humbang, yaitu Lintong Nihuta dan sekitarnya, Bahal Batu dan sekitarnya, Sibaragas dan sekitarnya, Sipultak dan sekitarnya, Butar dan sekitarnya. Di 3 daerah pertama bermukim keturunan Huta Gurgur Lumban Toruan, anak sulung Lumban Toruan. Di Butar dan sekitarnya bermukim keturunan Toga Hariara Lumban Toruan, anak kedua dari Lumban Toruan. Di keempat daerah tersebut, marga Lumban Toruan merupakan mayoritas ketimbang marga-marga yang lain. Selain di 4 daerah itu, keturunan Lumban Toruan juga berbaur dengan Silaban, Nababan, dan lain-lain. Untuk beberapa abad, persawahan dan pertanian di tempat pemukiman Lumban Toruan masih terasa cukup. Akan tetapi, seiring dengan percepatan pertumbuhan keturunan Lumban Toruan yang cepat berlipat ganda,
persawahan dan pertanian pun semakin terbatas. Sejak itulah keluarga-keluarga Lumban Toruan bermigrasi ke tempat lain, dan pada masa perang kemerdekaan, perpindahan keluarga-keluarga Lumban Toruan makin meningkat ke daerah Sumatera Timur. Secara bertahap hingga sekarang keluarga-keluarga Lumban Toruan, terlebih generasi mudanya, banyak pindah-pindah tempat ke tempat yang lain, tersebar hingga kota-kota besar dan pulau-pulau lainnya. Lumban Toruan memiliki dua anak, Raja Hutagurgur dan Raja Hariara. Raja Hutagurgur memiliki dua anak, Tuan Hinalang dan Raung Nabolon. Tuan Hinalang memiliki 5 anak, Datu Parulas, Opusati, Datu Sidari, Apartibi, Juara Pagi. Raung Nabolon memiliki 4 anak, Hombar Najolo, Pandena Mora, Gijang Manubung, Datu Galapang. Raja Hariara memiliki 1 anak, Raja Sipendek. Raja Sipendek memiliki 1 anak, yaitu Raja Namuningan. Nah, dongan-dongan, itu tadi penjelasan silsilah marga Sihombing. Mohon dimaafkan apabila ada salah atau kekeliruan ya dongan. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Jika ada masukan dari dongan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tubuh dingin-dingin, diluat ni janji matobu. Horas maton di madingin, jalapir ton di matobu. Hem matutu, horas, 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 horas.